Halo guys, selamat datang di channel Hewan Viral. Channel di mana kalian akan mempelajari segala informasi dan fakta menarik dari dunia hewan yang pastinya akan menambah wawasan kalian. Beberapa hewan mungkin sangat menggemaskan dan dapat dipelihara manusia. Meski begitu, dunia ini tak hanya dipenuhi hewan-hewan yang menggemaskan saja. Nyatanya, banyak juga hewan dengan sosok menyeramkan di dunia. Bukan hanya perkara ukuran, melainkan dari tampilannya yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Tak jarang kalau hewan-hewan menyeramkan ini jadi inspirasi sosok monster dalam film-film maupun cerita. Nah, kali ini Hewan Viral akan membahas mengenai 10 hewan menyeramkan di dunia versi Hewan Viral. Tapi sebelumnya, buat kamu yang belum berlangganan, jangan lupa untuk memencet tombol like dan juga subscribe channel ini, serta bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari kami. Yang ke-10, kutu laut raksasa. Mungkin kalian berpikir hewan dengan nama kutu biasanya adalah hewan kecil yang ukurannya hanya sepersekian milimeter kan? Namun ada satu spesies hewan yang memiliki nama isopod raksasa atau yang lebih dikenal dengan sebutan kutu laut raksasa loh. Kutu laut raksasa adalah salah satu dari sekitar 20 spesies isopoda besar yang masih ada hubungan kerabat dengan udang dan kepiting. Kutu laut raksasa diperkirakan dapat ditemukan di perairan yang dalam dan dingin seperti di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Hewan dengan nama latin Bathynomys giganteus ini dianggap sebagai isopoda terbesar di dunia. Orang yang pertama kali menemukan dan mendeskripsikan jenis isopoda ini adalah seorang zoolog asal Prancis, Alphonse Milne Edwards, pada tahun 1879. Alphonse berhasil mendapatkan kutu laut muda jantan di Teluk Meksiko. Penemuan ini merupakan penemuan yang memukau baik bagi kalangan ilmuwan maupun masyarakat umum pada masa itu loh teman-teman. Karena di tahun 1800-an, hampir semua orang beranggapan bahwa di kedalaman samudra yang jauh dari permukaan sangat tidak mungkin untuk menemukan makhluk hidup. Ukuran dari seekor kutu laut raksasa dapat mencapai 40 cm atau sebesar kucing dewasa. Yang ke-9, lobster moth caterpillar. Bagi sebagian orang, ulat merupakan hewan yang cukup menyeramkan. Mulai dari segi tampilan yang agak menyeramkan hingga dapat membuat orang merasa enggan untuk melihatnya. Namun, tahukah kalian? Ada satu spesies ulat yang tampilannya dapat dikategorikan sebagai salah satu hewan yang paling mengerikan di dunia. Namanya adalah lobster moth caterpillar. Dilihat dari namanya saja, hewan ini sudah sangat mengerikan karena merupakan kombinasi antara hewan lobster dan juga ulat. Dengan kata lain, hewan mengerikan ini merupakan ulat yang memiliki bentuk serupa dengan lobster. Lobster moth caterpillar biasanya hidup di wilayah Palearctic Ecozone, mulai dari Eropa, Asia, dan Afrika, kecuali Afrika Utara. Hewan ini setelah bermetamorfosis akan berubah menjadi ngengat dengan tampilan yang tidak kalah menyeramkan. Setelah menjadi ngengat, lobster moth akan memiliki sayap dengan rentang 40-70 mm. Yang ke-8, mole berhidung bintang. Tahukah kalian apa itu mole? Mole adalah sebutan lain untuk tikus tanah. Mole berhidung bintang adalah salah satu jenis tikus tanah yang dapat dikategorikan sebagai hewan yang memiliki visual yang cukup menyeramkan. Hal ini disebabkan oleh hidung yang dilengkapi dengan 22 buah tentakel yang selalu bergerak saat ia menjelajah lingkungannya. Tentakel ini memiliki 250.000 reseptor sensor yang fungsinya sama seperti antena. Dengan bantuan tentakel ini, mole berhidung bintang dapat menemukan jalan dan makanan. Yang menarik dari mole berhidung bintang ini adalah binatang yang satu ini memiliki penglihatan yang sangat buruk, bahkan nyaris buta. Namun meskipun binatang ini nyaris buta, ia merupakan salah satu pemburu handa di dunia hewan loh guys. Karena dengan bantuan tentakelnya, ia hanya perlu waktu 8 milidetik untuk memutuskan mangsa ini bisa dimakan atau tidak. Jika kalian merasa 8 milidetik itu kurang cepat, bandingkan dengan manusia yang perlu ratusan milidetik untuk dapat memutuskan suatu kesimpulan. Selain itu, mole berhidung bintang juga memiliki keahlian untuk berenang. Mole hidung bintang ini juga memiliki bulu yang kedap air. Hal ini sangat membantunya untuk mencari makanan di sekitar perairan. Dan satu hal yang juga menakjubkan dari hewan yang memiliki tampilan menyeramkan ini adalah ia bisa mencium bau makanan atau mangsanya yang ada di dalam air. Cara yang digunakan oleh binatang ini cukup unik loh guys.
ia akan menghembuskan gelembung udara ke air, kemudian ia menghirup kembali gelembung udara itu. Dari situ ia bisa tahu apakah di sekitarnya ada makanan atau tidak. Binatang ini hidup di wilayah bagian timur Kanada dan wilayah bagian timur Laut Amerika Serikat. Mole hidung bintang ini aktif baik siang maupun malam hari. Makanannya adalah serangga, cacing, dan kerang-kerangan. Yang ketujuh, ai-ai. Apakah kamu pernah mendengar tentang hewan yang bernama ai-ai? Hewan endemik dari Pulau Madagaskar ini merupakan primata nokturnal terbesar di dunia ini loh. Bagi sebagian orang, tampilan dari hewan nokturnal satu ini cukup creepy ya. Hewan ini memiliki jari tipis dan panjang, serta memiliki jari tengah yang lebih panjang untuk mencari dan mengambil larva dari rongga kayu. Mereka juga memiliki mata yang besar dan telinga yang sensitif dan lebar. Telinga ai-ai yang lebar biasanya digunakan untuk mengecek keberadaan serangga di dalam pohon. Oh ya, ai-ai punya ekor yang lebih besar daripada tubuhnya. Unik ya? Ai-ai biasanya membuat sarang dari daun dan ranting di atas pohon. Waktu mereka juga banyak dihabiskan di atas pohon. Binatang yang satu ini sangat jarang sekali menginjakan kakinya ke tanah. Karena jarang turun ke bawah, mereka pun hanya makan serangga dan buah-buahan. Ai-ai adalah satu-satunya primata yang menggunakan ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan untuk menggunakan suara untuk menemukan objek dengan mendengarkan gelombang suara setelah mereka memantul dari suatu objek. Ai-ai menggunakan metode ini untuk menemukan larva serangga di dalam cabang dan batang pohon. Dengan menggunakan jari tengah yang sangat panjang, ia mengetuk pohon dan mendengarkan pantulan suaranya. Ketika menemukan larva, ia merobek kayu dan menggunakan jari-jarinya yang panjang untuk memancing keluar makanan. Yang keenam, anglerfish. Untuk hewan yang menyeramkan berikutnya, kita akan membahas salah satu hewan yang cukup populer di kalangan pecinta film. Ya, hewan itu adalah anglerfish. Anglerfish pernah muncul di film Finding Dory yang digarap oleh Disney. Ikan ini merupakan jenis ikan yang dikenal memiliki bagian tubuh seperti lampu di kepalanya. Ikan ini diketahui hidup di dasar laut dan dapat ditemukan di Samudra Pasifik, Hindia, Arktik, Atlantik, Antartika, hingga Laut Mediterania. Selain memiliki lampu, anglerfish juga memiliki mulut yang besar dengan gigi-gigi yang runcing. Dari ciri tersebut, kita sudah bisa mengetahui bahwa ikan ini bersifat karnivora. Ikan ini berkeliaran di dasar laut untuk mencari mangsanya. Lampu yang ada di kepalanya tersebut digunakan sebagai pemikat untuk membuat ikan lain mendekatinya sebelum akhirnya dimangsa olehnya. Ada lebih dari 200 jenis anglerfish di dunia, namun sebagian besar tinggal di dasar Samudra Atlantik dan Antartika, yang mana akan lebih sulit untuk dijangkau. Ikan ini umumnya memiliki warna abu-abu gelap hingga coklat tua, serta memiliki kepala yang besar dengan bentuk mulut yang besar menyerupai bulan sabit dengan gigi yang tajam. Bahkan dengan mulutnya yang lebar, ia mampu melahap mangsa yang lebih besar 2 kali dari besar tubuhnya. Ukuran ikan ini juga bervariasi, yakni 20 cm hingga 1 meter dengan berat dapat mencapai 45 kg. Cahaya yang ditimbulkan dari antena yang ada di kepala ikan ini berasal dari yang disebut dengan SK. Cahaya dihasilkan oleh bakteri yang masuk dan berkembang biak di dalamnya. Anglerfish dapat mengendalikan SK dengan menggoyang-goyangkannya untuk menarik mangsa. Yang kelima, Promachotedus sulcus. Jika kamu berpikir taring Dracula itu menyeramkan, lihatlah pada cumi-cumi berjenis Promachotedus sulcus ini. Dengan gigi yang tampak aneh dan seram, makhluk ini dianggap seperti memakai gigi palsu pada mulutnya. Namun sebenarnya itu bukanlah gigi, melainkan satu set bibir yang menutupi paruhnya. Hewan laut yang berdiam jauh di bawah permukaan laut ini juga memiliki 3 baris pengisap pada setiap lengan. Para peneliti tidak tahu mengapa Promachotedus sulcus memiliki bibir yang meliputi paruhnya, karena hanya satu spesimen cumi-cumi ini yang pernah diidentifikasi. Hewan ini ditangkap oleh kapal penelitian Jerman sekitar 6.000 kaki atau 1.829 meter turun di kedalaman suram dari Samudra Atlantik Selatan. Yang keempat, rusa bertaring. Kebanyakan kita tidak akan menempatkan rusa sebagai salah satu satwa menakutkan, namun rusa yang satu ini bisa jadi pengecualian karena rusa yang satu ini tak mempunyai tanduk, justru memiliki taring panjang yang menyembul keluar dari mulutnya mirip vampir.
Taring ini bahkan cukup panjang sehingga terlihat melewati garis rahangnya. Meski begitu, rusa tetap rusa, satwa herbivora, sama sekali bukan pemakan daging. Taring tersebut dipergunakan untuk menyerang pejantan lain untuk mempertahankan diri dari predator. Di benua Asia, terdapat berbagai spesies rusa bertaring seperti di Cina bagian tenggara, India, Sri Lanka, Myanmar, Taiwan, dan bahkan pegunungan Himalaya. Meskipun taringnya terlihat cukup menakutkan, namun tubuh rusa bertaring ini tergolong kecil. Mereka tergolong satwa pemalu. Namun sayangnya, beberapa spesies termasuk terancam punah. Pertanyaannya kini adalah, bagaimana rusa-rusa ini bisa mempunyai taring, sementara rusa-rusa yang kita kenal mempunyai tanduk? Diyakini bahwa pada awalnya, semua rusa jantan memiliki tanduk dan gading. Tetapi ketika mereka berevolusi, spesies yang lebih besar menumbuhkan tanduk yang lebih besar dan kehilangan taring, sementara rusa yang lebih kecil menyimpan gading dan hanya mengembangkan tanduk lebih kecil. Kebanyakan dari spesies rusa bertaring ini sangat tertutup, pemalu, dan seringkali bersembunyi. Kita tidak akan sering melihatnya di tempat terbuka. Ini mungkin hal yang baik karena sebagian besar spesies rusa bertaring tersisa di dunia sekarang terancam punah akibat perburuan dan hilangnya habitat. Yang ketiga, naked mole rat. Hewan menyeramkan berikutnya yang masuk dalam daftar adalah saudara dari spesies mole berhidung bintang. Naked mole rat atau yang dikenal dengan tikus mole telanjang merupakan hewan pengerat yang berasal dari Afrika Timur. Hewan yang memiliki nama ilmiah Heterocephalus glaber ini berhabitat asli di bawah tanah, tepatnya di padang pasir Afrika Timur. Dari segi fisik, hewan keriput ini tampak menakutkan dengan 2 gigi tajam yang moncong keluar. Hewan ini juga tidak memiliki bulu seperti mamalia darat pada umumnya, maka dari itu dinamakan telanjang. Namun tahukah kamu bahwa hewan ini memiliki beberapa kemampuan super? Pada penelitian yang dilakukan oleh Bauenstein, ia menyatakan bahwa tikus mole telanjang tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti mamalia pada umumnya dan resiko kematiannya tidak meningkat bahkan 25 kali lipat hingga kematangan reproduksinya. Hukum kematian Gompertz yang menyatakan resiko kematian bagi mamalia akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia juga tidak berlaku pada hewan yang satu ini. Sebab setelah hidup selama lebih dari 30 tahun, tikus ini tidak memiliki tanda-tanda penuaan. Luar biasa ya. Kemampuan super yang berikutnya adalah tikus ini kebal terhadap rasa sakit fisik loh guys. Berdasarkan pada penelitian tahun 2008, naked mole rat yang sudah dewasa, kulitnya dioleskan cairan asam secara langsung. Jika hal itu dilakukan pada mamalia lainnya, sudah dipastikan mamalia tersebut akan menderita kesakitan. Namun, hal itu tidak berlaku pada hewan pengerat yang satu ini. Kurangnya neurotransmitter adalah penyebab mereka kebal terhadap rasa sakit fisik. Bahkan cairan asam hingga cabai paling panas pun tidak akan membuat hewan ini merasa kesakitan. Namun, imunitas terhadap rasa sakit ini hanya dimiliki oleh tikus mole telanjang yang sudah dewasa. Selain itu, naked mole rat merupakan hewan pengerat yang hidup di bawah tanah dengan kadar oksigen di udaranya sangat kecil. Bagi hewan-hewan ini, kebutuhan akan oksigen bukanlah kebutuhan yang paling mendesak. Tikus mole telanjang ini mampu hidup meskipun hanya tersisa 5% kadar oksigen di udara loh. Penelitian yang dilakukan oleh Thomas Park, seorang neuroscientist, dan Gary Lewin, seorang pakar fisiologi, melakukan percobaan dengan memasukkan tikus mole telanjang ke dalam ruangan tanpa oksigen. Dan hasilnya, hewan tersebut dapat bertahan selama kurang lebih 18 menit dan pulih kembali setelah terkena udara normal. Wow! Yang kedua, hiu frilled. Berikutnya adalah dari jenis ikan hiu. Ikan hiu frilled atau ikan hiu jumbai ini merupakan salah satu hiu yang memiliki bentuk fisik khas dari hiu lainnya. Habitat kehidupannya juga sangat unik karena berada di laut dalam. Ikan ini memiliki banyak garis gigi yang cukup banyak, yaitu 25 baris dan 300 buah gigi berbentuk segitiga. Hiu ini juga dikenal tidak menyerang manusia, ia hanya memangsa biota laut lainnya yang berada di kedalaman yang sama dengan hiu jumbai ini, seperti cumi, ikan kecil, gurita, dan lain-lain. Lebih dari 60% makanan hiu frilled ini adalah dari jenis moluska dan kerang. Ikan hiu ini memiliki mulut yang besar daripada hiu pada umumnya, dan bahkan ikan ini memiliki ukuran mulut yang lebih besar dari kepalanya.
Ciri khas mendasar ikan hiu frilled ini adalah memiliki bentuk tubuh seperti belut. Mungkin kalian akan sulit membedakan antara hiu rumbai dan belut jika salah satunya tidak memiliki sirip. Untungnya pada ikan hiu frilled ini memiliki sirip lengkap seperti ikan hiu pada umumnya, yaitu sirip dorsal, sirip punggung, sirip ekor, sirip anal. Meskipun hiu ini memiliki bentuk seperti belut, namun para ahli menduga jika proses memangsanya seperti ular pada umumnya. Memang belum ada bukti bagaimana hiu belut ini menerkam mangsanya, akan tetapi diduga kuat ia akan mencari mangsa di lubang atau gua-gua yang berada di sekitarnya. Dasar pemikiran tersebut didukung dengan bentuk tubuhnya yang langsing dan memanjang sehingga mampu masuk dalam celah-celah kecil. Hiu jenis ini memiliki masa siklus hamil yang panjang. Hiu ini mampu melahirkan 6 bayi hiu sekaligus dalam satu periode. Namun sayang, biasanya beberapa anak hiu tersebut tidak mampu bertahan hingga dewasa. Hal ini diakibatkan serangan dari luar. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah hiu balut atau frilled shark ini tidak banyak di lautan dikarenakan masa kehamilan yang lama dan tingkat kehidupan pada masa muda tergolong kecil. Yang pertama, larva kelolu. Dinamai seperti nama dewa fiktif, larva kelolu adalah bayi teripang laut. Mereka tampak seperti bayi alien siap menetas dan mengambil alih dunia, tapi mereka tidak berbahaya. Mereka biasanya ditemukan 1.000 hingga 4.000 meter di bawah permukaan hampir di setiap laut bumi. Larva kelolu biasanya memakan lumpur, ganggang, dan sampah lainnya di dasar laut. Nah, itulah 10 daftar hewan paling menyeramkan yang ada di dunia versi hewan viral, guys. Kalau menurut kalian, hewan mana yang bisa menjadi mimpi buruk buat kalian nih? Terima kasih buat kalian yang udah tetap menonton hingga video ini berakhir. Jangan lupa klik like dan juga share video ini buat teman-teman kalian ya, agar mereka juga dapat mengetahui soal informasi-informasi menarik lainnya dari hewan viral. Oke, sekian dan terima kasih.